Pernah melihat status dengan konten kekerasan seperti ini? Atau broadcast hasutan kekerasan seperti ini? Era digital membuat kita tidak dapat melepaskan diri dari informasi yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Hoax, informasi banal, rumor, teori konspirasi, hingga kekerasan. Khalayak semakin rentan terhadap paparan kekerasan. Distribusi kekerasan tersebut sebenarnya merupakan bentuk dari kekerasan itu sendiri. Penyebarluasan kekerasan memang tidak nampak seperti kekerasan yang kita ketahui secara konkret. Segala bentuk penyebarluasan kekerasan melalui media teks ataupun visual yang dapat memberikan imaji tentang kekerasan tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolis. Lebih jauh lagi, kekerasan simbolis ini dapat berkembang menjadi budaya kekerasan yang konkret. Bagaimana kekerasan simbolis ini dapat berkembang menjadi budaya kekerasan? Craig Anderson menjelaskan bagaimana proses paparan kekerasan dapat merasuk ke dalam sikap dan menjadi satu bagian dari kepribadian seseorang. Terdapat 3 pengaruh dalam keadaan internal seseorang: kepentingan pribadi, penalaran, dan fisiologis. Ketiganya berhubungan satu dengan yang lainnya. Peran media yang pertama di model ini adalah memberikan penalaran tertentu mengenai kekerasan. Paparan kekerasan dapat memicu dampak penalaran yang agresif pada khalayak. Setelah proses internal tersebut, individu kemudian memilih untuk melakukan tindakan kekerasan atau tidak. Semakin kuat dampak penalaran dari paparan kekerasan, maka semakin besar juga kecenderungan individu untuk melakukan tindakan kekerasan. Dari tindakan tersebut, individu kemudian mendapatkan tanggapan dari lingkungan sosialnya. Jika masyarakat menanggapi tindakan sosial tersebut secara positif, maka tanggapan tersebut akan menjadi faktor lingkungan bagi kepribadian individu yang lain. Khalayak yang sudah tidak asing dengan kekerasan pada akhirnya akan menjadikan kekerasan tersebut sebagai unsur dari budayanya sendiri. Masalah utama yang ada di media konvensional adalah bagaimana kekerasan direpresentasikan. Contohnya, sinetron di Indonesia saat ini syarat dengan kekerasan sebagai bumbu pemanis di jalan cerita. Kekerasan yang ditampilkan juga jauh dari realitas kekerasan yang ada. Tokoh-tokoh di sinetron yang melakukan tindak kekerasan nampak tidak memiliki keraguan untuk melakukan tindakan tersebut. Kekerasan di media menormalisasi tindakan kekerasan. Kekerasan jadi dianggap sebagai jalan keluar yang sah-sah saja untuk dilakukan. Selain media konvensional, media baru turut memainkan peran dalam penalaran agresif khalayak. Konten syarat kekerasan yang eksplisit dapat diakses dengan mudah, bahkan kadang kita tidak perlu mencarinya. Masyarakat saat ini menjadi entitas-entitas media yang terpencar, membuat kita semakin sulit untuk memilih informasi yang sebenarnya kita butuhkan. Ilustrasinya, kita kadang mengikuti akun seorang kerabat karena faktor kedekatan. Tapi yang tidak kita sadari, dengan mengikuti akun tersebut, kita juga menyetujui untuk mendapat segala informasi yang disebarluaskan oleh akun yang bersangkutan. Bagaimana jika akun yang kita ikuti ini menyebarkan konten kekerasan yang eksplisit? Tentu saja, saat kita melihat konten tersebut, penalaran internal kita akan langsung terdampak dalam jangka pendek. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Budaya kekerasan sudah muncul di permukaan. Kita dapat melihat anak-anak kecil melakukan pawai sambil menyanyikan yel-yel bernada intimidasi. Ini artinya kekerasan yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Kekerasan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa oknum malah mengagungkan kekerasan sebagai warisan leluhur. Cek yang katanya ada 700 atau 1.300-an lebih suku di Indonesia ini, di Nusantara ini. Adakah satu suku saja yang tidak mempunyai ciri khas senjata? Dan mereka kata pisau, rencong, dan dari barat ke timur semakin lama sampai ke timur terbuka besar. Dan tidak ada satu suku pun yang tidak mempunyai tarian perang. Semua punya tarian perang. Ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia itulah kumpulan ksatria yang patriot, berjiwa patriot. Di sini Gatot menyamakan patriotisme dengan agresivitas. Padahal, patriotisme dapat diukur dengan aspek lain selain budaya kekerasan simbolis. Cepat dan masifnya distribusi konten-konten di media baru bukan berarti bahwa penyebaran konten kekerasan tidak dapat direduksi. Media-media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter memiliki sistem pelaporan yang menjamin penggunanya untuk mendapatkan konten yang sehat. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat kita jadikan sebagai jawaban. Mungkin kita dapat merefleksikan jawaban Gandhi atas kekerasan. Dari kutipan tadi muncul pertanyaan baru. Jika kekerasan saja tidak dapat kita jadikan jawaban, betapa jahatnya jika kita membiarkan kekerasan menjadi budaya.